Hadirin jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini, hingga saat ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, serta masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita diberikan taufik dan hidayah sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintahnya, baik itu melakukan perintah ibadah puasa di bulan yang mulia ini, maupun barusan kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan diteruskan dengan thalabut ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini sebagai penyebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Habibah kita, junjungan besar Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga kita semua tidak keluar dari dunia ini, melainkan kita semua berpegang teguh di jalannya Rasulullah SAW, sehingga di yaumul qiyamah kelak kita diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadari bahwasanya di dalam kehidupan ini tidak bisa kita hidup semau kita, tetapi kita hidup hendaklah mengikuti yang menciptakan kita. Apa yang diinginkan oleh yang menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa taala, dan itu tertera di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu Al-Quran itu diturunkan bukan untuk disimpan, bukan untuk dipajang, tetapi untuk dibaca, karena di dalamnya itu ada petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, dan adanya penjelasan tentang petunjuk tersebut, dan sebagai furqan, pembeda antara hak dan batil. Jadi hidup kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala, baik itu masuk akal ataupun tidak masuk akal. Karena yang kita dahulukan bukan masuk akal dan tidak masuk akal, tetapi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan puasa, laksanakan puasa. Kita diperintahkan sholat, laksanakan sholat. Kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah, kita bertobat. Kita diperintahkan untuk melakukan amal saleh, kita lakukan. Itulah hidup kita, hanya mengikuti apa yang diperintahkan. Termasuk di dalamnya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah zakat. Karena zakat ini merupakan salah satu fondasi daripada agama kita, fondasi pada agama Islam, yang termasuk di dalamnya rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, sholat, dan zakat. Bahkan zakat itu di dalam Al-Quran senantiasa bergandengan dengan sholat. Di mana ada kalimat sholat, situ ada zakat. Kita lihat di Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Di mana ada sholat ada zakat. Wa aqimus sholata, dirikanlah sholat, wa zakat wa atuz zakat, dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang rukun.
Dalam ayat lain, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yutuz zakat. Ini ayat sebergandengan. Alladzina yu'minuna, siapa orang takwa itu? Orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, wa yuqimu sholata wa yutuz zakat. Ya, yaitu mereka melaksanakan sholat dan juga melaksanakan zakat. Itu termasuk orang takwa. Jadi zakat ini dalam Al-Quran selalu bergandengan dengan sholat. Karena ada beberapa ayat itu bergandengan. Ya, selain ini ada ayat atiullah wa ati rasul wa mayyatillah wa ati rasul, juga bergandengan, tidak pernah terpisah. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Itu tentang taat. Yang kedua tentang syukur. Syukurnya bergandengan. Waskurli walidayk, bersyukurlah kalian semua padaku dan kepada kedua orang tua. Ini kan pernah terpisah. Di mana syukur pada Allah pasti Allah perintahkan syukur pada kedua orang tua. Di mana ada perintah taat pada Allah pasti Allah perintahkan taat pada Rasul. Di mana ada kalimat sholat Allah pesertakan wa ati zakat. Ada kalimat zakat. Oleh para ulama disebutkan artinya apa? Apabila kita merasakan satu lagi tidak dilaksanakan, maka itu tidak sempurna. Sekarang kita sholat terus, tidak pernah ketinggalan, tapi kita tidak zakat, berarti sholat kita tidak sempurna. Karena itu ayatnya bergandengan terus. Atau orang zakat dan sholat, banyak orang zakat dan sholat, banyak. Ya, sholat enggak, tapi zakat fitrah jauh dari mengenai zakat fitrah. Ya, kalau zakat fitrah enggak, tapi sebagai amil nasihatin. Semoga zakat kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa. Alangkah sempurna lagi zakat ini dibarengi dengan sholat itu. Jangan kita masa ini zakat itu nggak pernah sholat, jangan juga. Ya, kita tidak nasihatin. Untuk sempurnanya, ya terima, tapi tidak sempurna. Untuk sempurnanya laksanakan juga sholat. Karena banyak orang mau pada sholat, ingin zakat di awal zakat, usah zakat sendiri. Ya, nah ini oleh sebab itu salah satu yang untuk sebenarnya diperintahkannya zakat. Kenapa zakat? Zakat itu apa sih? Ya, zakat itu jelas, yaitu secara bahasa artinya at-tathhir atau an-nama. Ya, at-tathhir adalah mensucikan harta kita. Ya, harta itu dibersihkan dengan zakat. Ya, itu dibersihkan dengan zakat. Ya, kalau bahasa seperti bahasa Ustaz Das Platif, zakat itu seperti orang makan pisang. Ya, itu pisang itu tidak dimakan semuanya, tapi kulitnya itu dibuang. Tidak dimakan hati. Kenapa? Karena yang dalamnya bersih. Yang di dalamnya bersih pisang itu. Maka itu saya pakai bahasa Das Platif. Dia membawakan seperti pisang. Pisang itu dalamnya bersih, ya. Maka dikupas. Nah, kulitnya itu dibuang. Begitu harta kita luarnya banyak yang kotor, ada yang kotor, maka dibuang. Yang berupa zakat itu bisa. Ya. Makanya di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Khudh min amwalihim", ambillah dari harta mereka. Sedekah sebagai bentuk sedekah. Sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itulah namanya zakat. Kalau diambil paksa pasti zakat. Sedekahnya. Khudh min amwalihim sedekah. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Itu berarti zakat. Ya, sebagai zakat apa? Karena di zaman Rasulullah SAW
Setiap orang yang tidak zakat didatangi ke rumahnya. Ini sudah tugas amil, bukan orang datang ke amil. Makanya amil termasuk mustahik, orang mendapatkan zakat. Ya, kenapa amil termasuk mustahik? Kenapa datang? Oh, si itu belum zakat, datangi ke rumahnya. Sekian, makanya kerjasama aparat setempat, baik dengan RW, dengan RT. RW kan tahu ada data penghasilan tiap orang sebulannya berapa, ini berapa yang wajib zakat. Itu kan itu. Ya, nah tidak sama. Maka ambil datang ke rumah. Zaman Rasul begitu. Kita pernah ada seorang sahabat. Bagaimana sahabat itu ini kisah ini sahabat ada dua ya, sahabat bin Abdurrahman yang orang soleh, yang itu masih kecil sudah dia cinta sama. Dari sahabat yang hidupnya miskin, dia kalau sholat dia pulang ke rumah, udah Rasulullah SAW mengatakan apa rumah? Ya Rasulullah orang miskin nggak punya apa-apa. Jadi sarung itu ditunggu oleh istri untuk sholat. Tolong doakan saya, atau syukuri apa yang ada. Besoknya datang lagi, gitu lagi doain. Ayo Rasul kasih kambing. Ya, dari kali itu sampai kali banyak, sampai ya udah mulai sibuk dengan harta, sholatnya sudah pindah ke saf belakang. Dari saf depan, ditanya sibuk ngurusin kambingnya. Udah mulai lagi, jarang berjamaah, sampai akhirnya meninggalkan sholat. Dan bahkan diutus ya seorang sahabat untuk mengambil harta zakat, dia tidak mau. Ini didatangi ke rumahnya orang sahabat ya, sampai tidak mau ya Pak, ini harta saya, ini saya hasil dari pasien bukan yang orang berbeda harta, sampai tidak mau, padahal tadi orang miskin. Makanya Rasul ketika Allah syukuri. Banyak orang tinggal di Makkah yang sudah menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat ini tidak mau mengajak dia, "Khudh min amwali zakatan." Ambil dari harta mereka. Ini ibadah zakat. Sedekah di sini adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Maka saya katakan ambil itu tugas. Ya, kalau di nuansa ini ada yang datang ke rumah itu, tapi sedikit rumahnya, nggak banyak. Ya itu. Siapa tanya, oh saya ada zakat di luar, ya udah. Itu tugas ambil, bukan dulu dari mesti orang datang. Seharusnya itu kalau kita lihat di zaman Rasulullah, tapi ya kenapa tetap mustahil di zaman Rasulullah begitu ya, itu didatangi. Bahkan Abu Bakar Siddiq yang ketika jadi khalifah barangkali tidak memperluas wilayah, tidak dapat Abu Bakar Siddiq lebih banyak memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Banyak yang murtad itu. Apa? Karena menganggap Rasul sudah meninggal dunia, jadi nggak usah zakat lagi. Itu Abu Bakar Siddiq banyak memeranginya. Jadi perangi, didatangi ke rumah yang nggak mau diperangi Abu Bakar Siddiq. Itu orang yang murtad siapa? Kata Abu Bakar udah meninggal, banyak zakat itu, banyak mereka itu. Nah ini jadi ya di sini khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka sedekah tutahhiruhum, ya sebagai pembersih, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ini makanya zakat dari secara bahasa adalah arti dari membersihkan harta kita, membersihkan apa? Tapi yang dibersihkan harta yang halal, bukan harta yang haram. Harta yang haram tidak bisa dipakai sedekah, harta yang haram tidak bisa dizakati. Harta hasil korupsi dizakati tidak bisa, tetap haram hukumnya. Ya, hasil korupsi gitu. Atau harta hasil nispusani, ya di pusana di pusini. Ya di pusana itu masih haram. Kenapa? Tadi zakat itu membersihkan. Membersih apa? Tadinya yang bersih terkontaminasi kena kotoran, itu bisa dibersihkan. Contoh, ya di rumah kita bak mandi itu bersih. Dengan seiring waktu beberapa hari suka ada kotoran bawahnya pasir atau apa, dengan sendirinya. Nah itu bisa dibersihkan. Tapi kalau dasarnya udah kotor seperti rumput, nggak bisa dibersihkan. Coba rumput bersihkan. Karena udah dasarnya kotor. Nah, harta yang dasarnya kotor dari yang haram tidak bisa dibersihkan dengan zakat.
dia sedekah. Makanya dulu besar kecil sering dengar saya, ya zamannya Portas, kan itu, SDSB, gitu. Itu kok, ya dulu apa saya tinggalkan di Lebak Sari itu, Mantrai Lebak, Mantrai bawah, itu kotor atau bisa juga lewat Paredan atau lewat Bojonegoro. Dulu yang beda itu namanya Ramayana, sayuran, itu banyak. Itu orang-orang, wah kita dapat angka sekian, dapat sekian, udah sebagai kapal sodako itu, ya itu dalam Portas itu, ya 300.000, ini sodako 100.000, saya kapal nggak bisa pembersihin, itu dari orang haram, itu saya sering dengar itu, kayak zaman saya SD di dalam Portas itu apa ada orang begitu, nggak bisa Pak, karena sumbernya haram. Jadi kalau zakat itu harga bersih, ada konten baru, halal, ada dapat yang kita nggak tahu terkontaminasi dengan debu-debu dan dibersihkan dengan zakat. Ya dengan zakat. Dari situ ada hak ya, secara dasar ada. Kemudian yang kedua arti an-nama. Zakat itu artinya berkembang. Harta yang dizakati akan berkembang. Harta yang sering kita sedekahkan akan berkembang. Itu. Makanya Rasulullah dengan hadisnya mana kosoman bi sedekatin bal yazdad sampai 3 kali Rasulullah. Tidak akan berkurang, harta yang disedekahkan bahkan bertambah. Yang bertambah itu yang disedekahkan. Kenapa? Semakin berkembang. Ya, semakin berkembang. Dan Allah berjaga semuanya. Ya, orang yang senantiasa zakat ini sebagai motivasi buat kita semua. Ya, itu. Nah, jadi apakah zakat ini ya itu secara bahasa membersihkan dan juga anda berkembang. Nah, secara syariat ya zakat itu artinya yaitu ya ikhrajul mal mahsusin, mengeluarkan harta yang ditentukan. Tidak semua harta diwajibkan zakat. Yang ditentukan apa saja di dalam memiliki satu adalah hewan ternak. Hewan ternak tidak semua, hanya unta, sapi, kambing. Itu. Yang kedua al-jahal wal fidah. Asiman. Asama itu apa? Yaitu emas dan perak. Yang ketiga yaitu ada pertanian. Pertanian semuanya tidak hanya makan pokok. Ya, kalau di sana gandum kita padi. Itu. Ya, padi. Kemudian apa lagi? Asima, buah-buahan. Buah-buahan itu perkebunan, buah. Tidak semua, cuma taman, kurma dan anggur. Punya pohon durian 10 hektar mau dijaga. Kemudian apa lagi? At-tijarah, perdagangan. Ya, perdagangan. Kemudian apa lagi? Yaitu al-ma'din, barang tambang emas yang diambil di tambang ma'din. Itu wajib zakat. Nah, itu harta yang dizakati. Nah, dikembangkan oleh ulama sekarang. Ya, ulama sekarang masuklah pada zakat profesi. Kenapa? Karena petani aja wajib zakat, masa yang profesi nggak wajib zakat. Masukkanlah pegawai yang dapat, tapi nanti ukuran ada nisabnya. Makanya ikhrajul mahrum mazasin, ya, yaitu mengeluarkan harta itu tidak semua harta. Punya rumah 20 nggak dijaga, itu ya, tidak dijaga. Nah itu. Kemudian apa dibini apa susah, yaitu dengan aturan tertentu. Ada nisabnya, ada haulnya. Ya kau. Ya makanya saya katakan tidak boleh jolim sekalipun kepada orang kaya. Katakan yang sebenarnya ada nisabnya, ya ada aturannya. Tidak semua langsung main keluarkan aja. Tidak semua. Kalau memang belum sampai nisabnya, ya tidak wajib zakat. Paling ngomongnya masuk sedekah, pas benar. Ya kalau belum masuk nisabnya. Ya ada seorang dokter, ya dokter, ya dia zakat
Kan bisa zakat 5 juta, bisa taruh. Ini saya taruh, hitung dulu. Ini bisa lebih, bisa kurang. Harus itu main-main terima dulu. Makanya diusahakan amil itu bisa ngitung. Gitu. Ya, amil bisa ngitung. Jangan dulu berapa persennya. Sampai ya seharga emas 85 gram. Harga. Berapa penghasilannya? Kalau sampai 85 gram baru keluarkan 25,5%. Itu dulu. Kalau lebih saya balikin. Bisa aja ada wajibnya cuma 3 juta keluarin. Atau kurang, wajibnya 10 juta. Jadi nggak akan seenaknya aja. Ini saya zakat harta, nggak bisa. Ada aturan-aturan. Ya, jadi kita jangan sampai. Kadang-kadang ada orang ambil jolim itu cuma bukan itu doang. Orang kaya ini dia nggak apa-apa, itu jolim nggak boleh. Iya lebih dibalikin nanti kalau dia udah salah apa-apa lebih juga baru kita ambil. Ini juga ada sebagian orang-orang pengurus, ya, tidak semuanya, sebagian karena watak culas, kadang-kadang nggak apa orang kaya ini lebih uang lebih 50.000 orang kaya mau gampang, nggak bisa balikin, jangan jolim kepada orang kaya, balikin, ini kelebihan hartanya, ini kita harus jadi jujur, jangan sampai orang kaya, dia miliaran uangnya banyak, apa nggak bisa, balikin. Ya, katakan ada kolbi, ini kelebihannya, orang itu ini ada hitungannya, tidak sembarangan. Karena ini zakat beda kalau sodako bebas. Ya, ini zakatnya ada hitungannya. Dan ya, kemudian diniatin maksud itu dengan dibarengi dengan niat mengeluarkan zakat. Ya, niat mengeluarkan zakat. Nah, ini zakat harta itu. Ya, jadi nah kemudian yang kedua, itu definisi dijelaskannya. Nah, di bulan Ramadan ini Allah perintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, tapi bukan zakat harta, tapi zakat fitrah yang wajibnya di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan zakat fitrah, ya, atau zakat fitri, ya, orang-orang kata bang fitrah fitri, karena pembersih jiwa, ya. Jadi zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat badan, atau yang dalam fitrah. Itu ada biasa fitrah. Nah ini, ya, di bulan Ramadan. Nah bulan Ramadan kita puasa, keluarkan zakat fitrah. Saya lebih dahulu jelaskan zakat fitrah yang diwajibkan bulan Ramadan. Ya, itu. Karena pada Rasul bersabda, ya saumul abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardh illa bi zakati. Puasanya seorang hamba itu menggantung di antara itu, tidak sampai pada Allah, tidak sampai kepada Allah, illa bi zakati, kecuali dengan mengeluarkan zakat. Jadi puasa kita tidak sampai pada Allah, masih bergantung dengan itu, kecuali dengan zakat. Nah zakat di sini yang ada zakat fitrah. Kapan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah ini? Wajibnya zakat fitrah ini apa? Mengeluarkan zakat fitrah ini wajibnya itu waktu, ya kita lihat. Waktu yang wajib jika di awal belum mengeluarkan itu setelah matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Di hari terakhir, kalau di kita insya Allah pokoknya saya dapat kiriman dari astronomi, ya itu ya kemungkinan Rabu, gitu. Ya itu Idul Fitri, sama mungkin besar, ya karena yang Muhammadiyah hari malam berapa Senin itu malam Selasa, ya malam Selasa dia kalau dia mau hilal itu katanya belum ada hilal, masih -5. Hilal mulai muncul jam 1 malam. Jadi pas pagi nggak kelihatan minus. Nah, begitu hari Selasa malam Rabu, itu berarti yang melakukan ru'yah itu orang pemerintah dan EU. Itu udah +5, di atas 5 derajat. Dengan umur hilal 16 jam, sampai jam 1 malam sampai maghrib, itu menjelang maghrib, berarti kemungkinan Rabu semuanya. Barang kemungkinan dari data ilmu astronomi.
Saya dapat kiriman itu ya. Dia apakah bulan gitu dari astronomi itu perkiraan dari astronomi mungkin. Nah sekarang jadi kalau misalkan hari Rabu itu Idul Fitri, hari Selasa itu tanggal terakhir Ramadan menjelang maghrib, nah itu waktu wajib zakat sampai kapan? Sampai sebelum melaksanakan sholat Id. Itu waktu yang wajibnya. Tapi kapan boleh mengeluarkan zakat fitrah ini? Mubah, boleh. Tanggal 1 Ramadan pun sudah boleh. Itu ya, 1 Ramadan sudah boleh. Jadi kalau sudah mengeluarkan ya tadi waktu wajib kan. Nah, wajib kita udah mengeluarkan. Ya, di 1 Ramadan boleh. Kapan waktu sunnahnya? Sunnah mengeluarkan zakat fitrah ini yang paling sulit. Sunnah afdalnya. Kapan? Setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Setelah sholat subuh sebelum, yang repot ambil ke pagi-pagi ini. Ya itu mungkin langsung. Ya, alhamdulillah saya pernah berpuasa di Madinah, itu emang ambil itu kapan? Habis sholat subuh saya beli ya beras itu pinggiran Masjidil Haram, lalu beli sebenarnya orang Palestina udah kasih langsung buat dia. Dia dijual lagi kepada penjual. Jadi masalah hak dia. Menjual lagi ya hak dia kan mustahil. Itu langsung orang miskin. Ya nggak usah ambil lagi. Karena ini yang jualan sebenarnya orang Palestina, orang Ethiopia, orang Timur itu pada nampak semua. Mereka menunggu. Ya, jadi itu habis subuh langsung tahu beras, dan kasih ke dia. Ya, di situ dia jual lagi ke bang beras ini. Bang itu nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena udah hak dia. Mau dijual, mau dibuang, mau dimasak, itu hak dia. Ya kita nggak usah peduli. Ya, itu. Nah, kalau ambil boleh. Nah, ini, ya, itu dia abdolnya setelah saat subuh sebelum saat ini. Ya, ini mungkin kalau langsung bisa. Ya. Kemudian haramnya itu setelah sholat Id. Ya, apakah sah sholat Id? Ada tidak sah, ada yang mengatakan sah sebagai bentuk kodok ya. Itu kodok mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau setelah terbenam di matahari di hari Id itu nggak sah, kodok pun nggak sah. Udah jangan dia belum mengeluarkan zakat itu. Itu waktu-waktunya. Kemudian bagi siapa zakat fitrah ini wajibnya? Satu, zakat fitrah wajib bagi orang yang mendapatkan hari terakhir di bulan Ramadan dan juga hari pertama di bulan Syawal. Itu yang wajib zakat fitrah. Ya, sekali lagi, yang wajibnya yang mendapatkan hari terakhir di bulan Ramadan dan hari pertama di bulan Syawal. Ya, contoh, misalkan tadi saya katakan seandainya tanggal 10 itu Idul Fitri hari Rabu, gitu ya, tanggal 10 Idul Fitri. Nah, hari Selasa tanggal hari terakhir bulan Ramadan. Ya, dia masih hidup sampai mau takbiran. Apa? Karena begitu maghrib dan Islam udah tanggal 1 Syawal. Nah, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia belum zakat itu ya, contoh paling gampang gitu. Dia itu di hari pertama Ramadan hidup. Begitu hari terakhir hari Selasa, ba'da zuhur meninggal dunia. Kita itu zakat belum wajib zakat ya? Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hari pertama bulan Syawal. Meskipun di hari tanggal 1 Ramadan dia hidup. Itu hari terakhir Ramadan pada zuhur meninggal dunia, tidak wajib dizakati. Karena tadi syaratnya mendapatkan hari terakhir di bulan Ramadan dan hari pertama di bulan Syawal. Itu tidak wajib. Contoh yang wajib, hari terakhir misalkan Selasa hari terakhir Ramadan, ba'da asar lahir bayi. Terus sampai takbiran hidup, bayi tadi wajib dizakati. Wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena bayi tadi mendapatkan hari terakhir Ramadan dan mendapatkan hari pertama di bulan Syawal.
walaupun baru lahir, lahirnya pas asar, pas ajar asar, pas lahir, ya. Meskipun misalkan jam 12 malam meninggal lagi, tetap wajib, apa? Karena sampai takbiran masih hidup, ya. Meski itu wajib dicatat. Ya. Tapi kalau lahirnya pas takbiran, ya apa? Pas takbiran, ya, kalau Idul Fitri, pas takbiran lahir, tidak apa? Ada yang tidak mendapatkan hari terakhir Ramadan, ya, tidak mendapatkan hari terakhir bulan Ramadan karena ini pas takbiran pas malamnya. Ya, jadi syaratnya tadi mendapatkan hari terakhir Ramadan dan juga hari pertama di bulan Syawal. Karena dari Islam begitu maghrib udah ganti hari, udah ganti tanggal. Kemudian yang kedua, yang memiliki kelebihan harta, kelebihan makanan di malam Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri. Kelebihan makanan, ya. Jadi kelebihan makanan, maka dia wajib zakat fitrah. Maka meskipun orang miskin, orang fakir, kalau dia punya harta lebih, makanan lebih, wajib dia zakat fitrah. Meskipun tinggal di kolong jembatan, ya, misalkan, ya, Pak Boy ya, kasur Boy yang warna hijau, ya, Pak Boy, orang miskin tinggal di kolong jembatan, ya, misalkan di sini ada berapa warga? Ada 30 orang. Zakat gede semua. Berarti 3 liter dapat 30 kantong. Kelebihannya malam Idul Fitri. Beda dulu. Nah, maka dia untuk zakat fitrah. Dapat ada makanan lebih. Gitu. Ada makanan lebih, gitu ya. Untuk malam Idul Fitri dan juga untuk hari raya Idul Fitri. Ya, tapi kalau nggak wajib. Contohnya, saya punya beras, punya uang. Kalau saya zakat, kalau saya keluar zakat, besok saya makan apa? Emang untuk malamnya ada yang makan, tapi besok Idul Fitri saya nggak ada makanan, maka nggak wajib. Ya, karena kurang. Ya, jadi kalau ada kelebihan. Tapi saya bilang, kalau saya zakat ada makanan lebih, tinggal bisa zakat semua. Paling untuk 2 orang, ya udah 2 orang. Dia dengan istrinya, anaknya saya zakatin. Kalau zakat semua, habis nggak ada makan buat besok. Gitu. Nah ini penting sekali. Karena banyak orang kalau zakat fitrah nggak mampu, tapi beli baju pada mampu. Ya kan itu. Ya beli baju lebaran, handphone ganti baru, kirim zakat. Siapa miskin sama mustahil. Banyak yang saya temukan. Kamu nggak jawab kan? Siapa mampu? Sekarang mustahil ini dapat dikasih orang kamu, dia dapat amplop, dapat segala macam. Bukan Jakarta, beli ganti handphone baru, yang harganya jutaan. Apa? Ini dapat. Ada yang jangan ke dia, kasih uang, ada segala macam. Emang betul sehari miskin, nggak punya apa-apa. Tapi saat itu dapat uang banyak ya. Jangan pikir nggak mau udah bahasa lah. Saya kan pakai dia saya mustahil kasih orang semua. Ya, tetap tadi ada kelebihan makanan. Ini harus dipahami pada masyarakat. Benar. Ya masyarakat yang di bawah itu. Karena menganggap ini mustahil. Sehingga mustahil itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, itu salah. Yang disyaratkan ada kelebihan makanan di hari raya Id dan juga di malam hari raya, di malam Id dan di hari raya. Ada kelebihan. Itu wajib itu. Ini banyak sekali. Ya, di jalan kita nggak mau, tapi beli pakaian sampai 5 setel. Itu banyak itu. Karena saya hidup di kalangan mantan yang miskin, yang menengah ke bawah, bangsa itu. Saya hidup situ, ya lahir di situ. Itu banyak sekali. Ya kalau di hari terakhir puasa ini keluar semua ngemis semua ternyata. Gitu. Ya ngemis semua. Tapi tadi mereka jam tengah baru baju jadi jangan kita dan bahasa saya kan mustahil masa saya mustahil wajib zakat itu pengertian itu salah ya. Jadi yang wajib zakat fitrah yang ada kelebihan harta. Yang ketiga adalah Islam yang maka orang kafir tidak wajib zakat fitrah karena ada orang yang zakat juga ya sedikit mungkin ya di
ibu itu ada kasih dari apa, saya seorang pengurus nanya saya, ini ada orang Kristen yang mau zakat boleh nggak? Itu gede itu, ada uang untuk zakat tetap dia tidak sah, kasih tahu. Saya dia mau wajib, zakat ini wajib berusaha. Tapi kalau dia mau ngasih di masalah, tapi untungnya bukan zakat. Kalau kita sudah atau hadiah, itu. Tapi orang kafir, toh kita jangan sujud. Orang kafir ini banyak yang hartanya halal dari jualan dan segala macam. Itu jangan kita sangat, benar orang kafir dengan sangka hartanya ngaji semua. Mereka usahanya apa? Jualan ini kan itu. Jadi katakan ini bukan zakat, tapi mungkin untuk sedekah atau hadiah. Ya, kalau hadiah berarti beda penyalurannya. Ya, sedekah itu zakat. Ya, nah ini jadi yang di bulan Ramadan yang wajib dikeluarkan zakat adalah zakat fitrah. Nah, adapun zakat mal, zakat harta itu tidak harus bulan Ramadan. Kenapa? Karena zakat harta ada haul 1 tahun. Ini juga harus dikasih tahu. Haul 1 tahun. Kapan kita buka usaha? Oh, saya buka usahanya bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Sebetulnya itu bulan Islam, bulan Masehi. Ya, karena bulan Islam lebih maju, lebih cepat. Ya, 1445 Hijriah. Maka tahun depan Muharram 1446 Hijriah itu dia baru wajib zakat kalau sudah sampai nisab. Jadi nggak harus bulan Ramadan. Ya itu. Tidak wajib. Ramadan harus zakat fitrah. Jadi kalau sudah sampai haul setahun untuk jangka perdagangan emas, perak, gitu ya. Kemudian saya langsung sambung karena di Indonesia Basnas mewajibkan jangka profesi itu kan sama dengan emas. Ya, emas itu 85 gram nisabnya. 85 gram berapa? Siapa kalau 1 gramnya 1 juta, 85 juta. 85 juta dibagi 12 bulan. Berapa sebulan gaji? Ya, 85 dibagi 12. Ya, itu. Kita hitung aja. Dibagi 12 ya? Iya kan 12 bulan setahun awal. 85-nya udah setahun. Iya, udah haul. Ya, jadi sejumlah haul itu berapa? Oh, hitungan gaji ya. 85 juta. Dibagi 12, 7 juta. Nah, berarti yang gaji 7 juta udah kena. Itu jauh profesi. Kalau yang 7 juta, ya udah itu keluarkan 2,5%. Hanya karena gaji ini tetap tidak seperti pedagang, ulama boleh setiap bulan makan, langsung makan. Kalau pasti, ya sama aja kan. Kalau tiap bulan 2,5% dari 7 juta, kalau 1 tahun 2,5% dari 85 juta. Ya kan, kalau 1 tahun. Ya, karena tetap gitu. Karena kalau gaji itu udah tetap. Ya, udah tetap 7 juta setiap bulan, boleh keluarkan setahun sekali sampai haul. Ya, berarti kalau sudah haul berarti 2,5% dari total 85 juta. Ya, kalau gaji 10 juta, ya itu kan betul sebulan, berarti setahun udah 120 juta. Ya, berarti 2,5% dari 120 juta. Ya, itu kan itu. Namun tiap bulan boleh. Kalau tiap bulan berarti 2,5% dari 10 juta. Kalau gaji 10 juta. Kapan? Nah, kalau gaji tetap. Ya, itu tetap. Kalau pedagang kan ada hari ini rugi, ada untung, rugi lagi, berapa? Sedang sekali sebab berubah. Ya, sebab berubah itu. Yang kedua itu, ini juga karena Basnas saya jelaskan mewajibkan zakat tabungan karena dikiaskan kepada emas. Emas itu wajib dizakati 1 tahun itu disimpan, nggak dipakai. Emas, ya kalau dipakai perhiasan, ya dibaca istri pakai gelang, kondangan dipakai, kecuali dipakai, nggak wajib. Kecuali berlebihan, ya kecuali berlebihan. Pakai gelang, pakai kalung sampai 120 gram. Ya itu. Ya, tapi kalau misalkan pas 85 gram, terus dia dipakai biasa tidak kena zakat, tapi disimpan, berarti masih batangan. Nah,
Kalau memang itu dikiaskan kepada emas, maka tabungan pun harus mengendap setahun dipakai-pakai. Ya, kalau misalnya 1 juta emas itu berarti tabungan kita 85 juta ngendap nyimpen. Tapi kalau diambil itu sama dengan emas tadi dipakai, diambil pakai ini lagi terus nabung lagi ya. Itu jadi 85 juta tabungan. Kalau ini itu atau kan kalau emas 1 juta ya, kalau emasnya 800.000 lebih kurang lagi sih jadi bayar 85 gram ya harga emas. Kalau patokan emas 1 juta berarti 85 juta emas itu apa, uang 85 juta kita simpan di bank terus ngendap setahun ya pernah digunakan ya pakai, itu baru bayar zakat. Sama dengan emas tadi disimpan selama 1 tahun gitu ya. Itu tabungan itu ketika orang memakaikan zakat tabungan ini jadi harta. Nah, bagaimana sekarang kalau mengeluarkannya mundur, termasuk dosa besar. Misalkan tadi wajib mengeluarkan bulan Muharram, ya dia udah 1 hal, nanti aja Ramadan, berarti sama Muharram, bulan Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya kemudian Rajab, Sya'ban, puasa itu selama 9 bulan dia termasuk dosa besar. Kalau dia meninggal dosa besar termasuk orang yang belum mengeluarkan zakat. Kalau dia meninggal, seharusnya dia belum Muharram. Kenapa? Karena sekarang banyak orang ditumpah di bulan Ramadan karena beranggapan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Padahal tadi saya katakan Ramadan itu zakat itu ya, Ramadan itu zakat fitrah yang wajib, bukan zakat mal. Jangan percaya kok hal saya buka usaha bulan Ramadan, berarti nanti Ramadan depan dia wajibkan zakat kalau sudah sampai nisab ini. Ya saya nggak bahas karena kalau kita mau punya ternak pertanian tidak bertani juga kan? Ya kecil nanti jelaskannya di tempat-tempat yang petani kerjanya. Ini ya, jelas. Nah ini jadi nisab dan hal itu zakat harta. Nah itu ya zakat harta. Kemudian jadi sekali lagi harta kita bagi pedagang atau pegawai atau profesi patokannya emas 85 gram. Gitu ya. Itu bisa berubah tergantung harga. Kemudian bagi siapa zakat ini, maka saya katakan zakat dengan sedekah beda. Kalau sedekah diberikan kepada siapa saja boleh. Ingat, kalau sedekah diberikan kepada siapa saja boleh. Tetapi kalau zakat Allah sudah menentukan. Ingat, Allah yang menentukan, bukan manusia. Dari surat At-Taubah ayat 20, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabil. 8 golongan yang ini zakat ke sini. Ya, zakat ke sini. Siapa? Innama sadaqatu, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara, satu untuk orang fakir, wal masakin yang kedua orang miskin, walil amilina 'alaiha yang ketiga amil. Berarti amil masuk mustahil. Ya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum yang keempat mu'alaf. Mu'alaf untuk memperkuat hatinya meskipun dia kaya. Ya, memperkuat hatinya. Ya. Banyak malah kayak saya sebelum Ramadan itu mengislamkan ada orang Cina itu, ya, udah tua dengan anaknya. Gitu. Tapi alhamdulillah kemarin isi subuh Sabtu kemarin di Pangandaran dia ada hadir. Bisa dengan Ustaz yang hadir di sini. Alhamdulillah dia tekannya. Nih ada sedikit juga 1 juta gitu. Itu kan itu. Malah itu kabar dia baru ketemu lagi itu malah banyak. Tapi kalau dia mau zakat dikasih zakat ini masalah meskipun dia kaya. Ada masa itu sebulan lagi sebelum Ramadan dia masuk Islam. Ini maafin baru ya, bukan ada 10 tahun, ada 10. Tapi siapa malah kamu udah 10 tahun ya ini itu kan maaf lagi. Udah itu muslim, udah 10 tahun ya. Itu ya itu di alias suka jual sendal.
si Kipin. Iya. Ya gitu. Tapi saya mau alat puluhan tahun belum. Jadi sebagai parkir aja saya, ya sebagai parkir. Bukan mau alat sebagai parkir. Terus puluhan tahun, dia punya mau alat terus. Ya, gitu. Nah itu apa? Jadi mu'alah itu maknanya memperkuat hatinya. Wafir qauli yang kelima hamba saya. Wal gharimina yang keenam orang yang banyak utang. Utang ini untuk kebutuhan hidup pokok, bukan untuk pura-pura. Misalkan lah, saya kok tidak makan, saya akan mati, saya bisa utang. Gitu. Ya, kebutuhan pokok. Ya, kalau kemarin saya dengar sama Ustaz Abu Somad, yang sekarang katanya motor udah termasuk kebutuhan pokok. Ya, kadang tanya apakah orang itu termasuk dia punya utang gara-gara cicilan motor, apakah boleh ya? Nah, terus zaman sekarang motor termasuk kebutuhan pokok itu nggak tahu saya. Saya belum dengar itu dalam semuanya. Motor kebutuhan pokok zaman sekarang, maka boleh didapat. Mobil. itu. Oh, mungkin kebutuhan pokok itu kalau dipakai untuk Grab tapi itu pada miskin wahala. Saya nggak tahu. Motor kebutuhan pokok itu. Tidak bukan apa yang saya dia. Jadi kalau misalnya hutangnya ada orang siapa, dia punya hutang nggak kartu kredit, main di Singapura, nah, itu udah orang melebihi kebutuhan pokok itu udah bahasa kalau udah masuk dulu ya. Kemudian orang berimina, kemudian wafi sabila, nah sabila yang ketujuh sabila, ya saya lebih baik saya tidak mengambil pendapat Yusuf Qaradawi, ya saya mengambil ulama-ulama seperti Jen, kemudian rektor Al-Azhar sambil tetap diartikan samilah orang yang jihad di jalan Allah. Karena di dalam itu pun kalau orang yang jihad di jalan Allah kalau digaji dengan pemerintah itu nggak dapat zakat. Anggapnya tentara dia dikirim ke Palestina, tapi dia digaji, anaknya dipelihara oleh pemerintah dan gaji itu nggak dapat zakat. Ini yang sukarela yang digaji. Nah, kenapa saya bilang jadi kalau Yusuf Qaradawi maka di situ boleh Ustaz mengambil karena sabilillah, pesantren itu bisa nggak? Kenapa? Karena kalau dikembangkan di tafsir di sana akan banyak tafsirannya. Karena kalau kita ambil Ustaz sabilillah maka dapat gitu. Zakat. Terus pesan-pesan yayasan itu sabilillah itu maka akan mengambil hadis siapa orang yang mencari nafkah untuk keluarganya maka dia telah sabilillah jauh. Berarti dapat juga loh. Kalau ditafsir ke sana, emang hadis lagi siapa yang berdakwah mengajar Islam maka dia sesuai dengan sabilillah. Siapa itu? Kan itu diterjemahkan. Siapa ini sekarang? Ada hadis juga siapa orang yang mencari nafkah untuk keluarganya maka dia sabilillah. Kan itu dapat juga kalau ditafsirkan di sana. Maka menurut saya sabilillah sekarang udah nggak ada. Saya bisa itu maksudnya. Jangan sampai menurut tafsir, tafsir banyak ke sini. Oleh yang ngaji ini bapak sabilillah semua. Maksudnya man talabul ilmi, siapa yang mencari ilmu, ya maka dia telah di sabilillah. Berarti ini sabilillah semua. Dapat juga loh zakat nanti ditafsir ke sana. Itu, ya itu kan. Padahal sabilillah ini dapat zakat masuk hadir di majlis itu. Itu dan itu. Akhirnya kalau ditafsirkan secara luas sekali. Maka dari apa maknanya sabilillah itu orang yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Nah sekarang udah ada jadi di Palestina gitu ya. Wabni sabil dan ibu sabil yang terakhir sebenarnya itu ada dapat. Selain dapat ini tidak boleh mendapatkan zakat. Tidak boleh. Saya tanya sekarang, janda ada nggak dapat ini? Ada. Nggak ada, berarti janda nggak dapat. Panitia. Panitia ambil lagi. Ambil. Ya, berarti janda nggak dapat. Ya. Tapi kalau jandanya miskin, nanti kata doi bukan janda tapi miskinnya atau pakaiannya. Yang kedua, anak yatim ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena kami tidak dapat zakat. Tapi kalau anak yatim fakir itu masuk fakir. Tadi ini kan sebenarnya ini Allah yang bukan. Kenapa? Ciri dari Allah anak yatim ada juga yang kayanya. Kalau bapaknya pengusaha, kaya punya perusahaan banyak, dan ini kaya, nggak wajib zakat. Nggak wajib ini.
tidak dapat zakat, tapi kalau ada anak yatim yang fakir, miskin, maka dia dapat zakat bukan karena yatimnya, karena fakirnya. Jadi ketika dapat zakat, yatimnya dibuang dulu. Oh dia fakir, dapat dia bukan karena yatim, karena fakirnya. Kalau yatim yang dapat ini nggak ada. Dengan ustaz ya itu, nggak ada yang dapat ustaz, maka nggak dapat. Nah, zaman sekarang ini, ya zaman sekarang ini yang ada fakir, miskin, amil. Ya, fakir, amil. Yang zaman sekarang. Ya, fakir apa? Orang fakir itu adalah orang yang tidak mendapatkan pendapatan, tetapi dia banyak pengeluaran. Nggak ada penghasilan. Itu pakai. Kaum miskin, dia punya pendapatan, punya penghasilan tapi kurang. Misalkan sebulan dia dapat pendapatan cuma 2 juta, sedangkan pengeluarannya untuk kebutuhan hidup lebih dari 2 juta. Saya bayar kontrakan, bayar sekolah anak, itu miskin. Itu apa? Jadi kalau bahasa ini ya, bisa pasak dengan tiang. Itu miskin. Ada pendapatan, tetapi tidak berkebutuhan. Nah, itu. Jadi jangan suka, ini uang masih banyak nih. Jangan lihat. Kalau kita ingin melihat orang miskin, banyak, lihatlah di rumah sakit. Rumah sakit orang banyak miskin. Kamu dulu, ini jaga ibu saya sebulan nggak kerja jaga ibu, atau yang makan di mana dia. Itu, jangan lihat. Itu kan lebih BPJS, betul ya? Yang jaganya, itu ya? Yang jaganya, dia apalagi rumah sakit Umi, itu banyak benar ke bawah. Itu yang jaga. Ada yang seminggu nggak jualan, menjaga istrinya, ada yang menjaga rumah sakit. Akhirnya minjem sana saya untuk makan, itu masih banyak. Betul biayanya pakai BPJS, tapi apa? Yang jaga itu perhatikan orang miskin itu. Kadang mereka nggak makan, apa tadi hanya menjaga yang sakit, rumah sakit ibunya atau istrinya atau suaminya yang sakit. Itu. Jadi kalau kita bilang, oh nggak ada miskin, banyak rumah sakit. Kasihkan ke semua, dan ini ya. Nah ini ada apa nih? Jadi kalau zakat ada aturan mainnya, Allah tentukan. Tapi kalau sedekah bebas, mau ke masjid, mau ke pesantren. Nah masjid itu nggak ada sih, jadi masjid nggak dapat kalau zakat. Ya itu. Tapi kalau masjid lagi butuh uang dalam pembangunan, ini tetap nggak boleh. Cuman ada hal urgent, boleh berikan. Nanti pengurus ketua DKM utang ke material. Utang ini segala macam, karena dia dapat lah sebagai banyak utang, gitu. Ya, jadi yang dapatnya itu sebagai banyak utang, itu kalau mau tinggal diarahkan. Yang masjid butuh dana ini juga, ya tadi ketua DKM ya, nanti utang aja material segala macam itu dapat saya. Nah ini, ya, jadi ini, nah selain yang 8 ini tidak mendapat itu. Nah kemudian itu ya salah satu daripada Jakarta. Terakhir salah satu ancaman-ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, salah satu dari surat At-Taubah itu ayat 34 sampai 35. Allah berfirman, ya walladzina yaqijuna dhahaba fidah, orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, artinya harta kekayaan, wala yunfiqunaha, dan mereka tidak menginfakkannya fisabilillah di jalan Allah, ya. Fabashirhum bi'adzabin alim, beritahukan kabar kepada mereka, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yauma yuhmar, ingatlah pada hari itu emas dan perak dipanaskan di neraka jahanam, di neraka jahanam. Harta kita dipanaskan di neraka jahanam, summa patubwa bihajur ibabu wajunuhum wajurun. Kemudian harta tersebut disetrikakan kepada pipi-pipi mereka, wajunuhum kepada lambung mereka, wajuruhim dan juga kepada punggung mereka, disetrika dengan neraka jahanam. Bagi mereka yang tidak mengeluarkan hartanya, disetrika. Hada makanan, hada makanan tuh. Ini kata harta itu bicara, inilah harta yang engkau kumpulkan untuk dirimu sendiri. Baju maupun kata apa? Rasakanlah
ya, setrikaan yang sangat panas ini kau rasakan. Itu Allah. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Siapa yang tidak makan zakat, maka zakat itu akan menjadi di dalam kubur seperti ular sujud akro. Ular yang sangat besar dan melilit tubuhnya. Ular itu kata, ingat harta yang kau simpan tidak kau zakat. Ini bukan ini hadis Nabi dan Al-Quran Allah yang mengatakan, bukan menakut-nakuti. Ini ancaman-ancaman janji apa Allah terhadap orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, ya, mengeluarkan zakatnya. Itu kenapa? Karena kita sadar semua yang kita miliki pemberian Allah, rezeki dari Allah, ya, itu rezeki dari Allah. Kita ambil contoh ya, ada orang Madura nih, hebatnya keimanan Madura, dia jualan bensin eceran di depan pom bensin. Pom bensin dia jual eceran, dia di botol-botol, belakangnya pom bensin. Kayak laku nggak? Saya bilang, bah, ini pom bensin belakang, kita jual depannya di botol. Coba, saya ikhtiar meskipun dari Allah. Saya sudah lebih 20 tahun ini dan anak saya bisa kuliah di sini. Biasa saya ikhtiar. Secara akal kita nggak mungkin di belakang dimurah pom bensin. Bisa jadi tidak jual bensin, ya, ngambil belinya di dalam juga. Gitu. Orang baru keluar di pom bensin, dijual di situ. Dia jawab, saya hanya ikhtiar, rezeki dari Allah, dan saya lebih 20 tahun dari ini dan bisa membiayai anak saya sekolah. Coba keimannya, keyakinan, ya, secara logika nggak mungkin rezeki. Nah itu ada apa? Rezeki harta Allah yang memberikan. Ya, Allah mudah-mudah mencabut anak kita. Dan yang kedua, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Ya, dan kalau kita tidak mengeluarkannya akan rugi. Ya, apa tidak usah apa? Ya Allah, kalau hartanya ila ajal qarib, sedekah ya Allah. Kalau pas sedikit saja, undurkan hidup Bapak, tunggu pasti aku akan sedekah. Pasti aku akan sedekahkan, bersedekahkan yang akan menyelamatkan kita. Nah, ini mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya oleh waktu. Enggak,